Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here. I will tell you about SBMPTN question. The question number 1 until 3 are based on the following usage. In the US, consumers spend around 700 million a year keeping their favorite drinks. In the UK, people spend 200 million a year on fabric softener. The giant manufacturer even claims a massive 50% share of the market. Despite the popularity, fabric softener can be harmful to both the people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals, as in the case of newer silicone-based formulation. There is little difference between the chemicals used in fabric softener and those used in air conditioner. Whatever they are based on, all fabric softener working pretty much the same way by depositing the solvent onto the fabric to make it feel softener, reduce staking, cling, and import surfactants onto the fabric to make it feel softer, reduce staking cling, and impart fresh fragrance. Special fixative and the mix of both standard and luxury conditioner mean the virgin can last for days, permitting wardrobes and drawers. The regular outgassing of perfume chemical from fabric softener can be a significant trigger for us for asthma and other breathing problems in the US. Chemical sensitive individuals complain that even after several washes, they cannot get the smell of fabric softener out of their washing machine and dryers. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative green fabric softener. However, initially, these are unnecessary products that can trigger health problems, can interfere with the functional aspect of some textiles. For instance, when used on towels and napkins. Given this, maybe it is worth asking yourself whether the times has come to break the fabric softener habit completely. The first question is, what does the passage mainly talk about? A. The downside of fabric softener usage. B. The popularity of fabric softener in the US. C. Harmful compounds found in fabric softener. D. Controlling the habit of using fabric softener. E. Environmental issue caused by fabric softener. Dan jawabannya adalah A. Pembahasannya yaitu soal menanyakan gagasan utama dari teks. Untuk menentukan gagasan utama keseluruhan teks, gagasan utama dari setiap paragraf perlu dipahami terlebih dahulu. Gagasan pertama menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan, pelembut kain bisa berbahaya bagi orang yang menggunakannya dan kehidupan laut. Paragraf kedua membahas mengenai senyawa kimia surfaktan yang mengandung dalam pelembut kain dan caranya bekerja. Paragraf ketiga membahas pewangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan masalah pernafasan. Paragraf keempat membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia dan kehidupan laut. Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa gagasan utama teks tersebut adalah sisi negatif dari penggunaan pelembut kain, seperti gangguan pernafasan dan potensi kerusakan di penggunaan pelembut kain di kehidupan laut. Dengan demikian, pilihan A tepat. Pilihan B, popularitas pelembut kain di AS, tidak tepat. Popularitas penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit dalam paragraf pertama. Jadi, hal ini bukan fokus utama teks. Pilihan C, yang isinya senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain, tidak tepat. Zat kimia memang dibahas dalam teks, tetapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaan yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut.
Pilihan D yang isinya mengatur kebiasaan penggunaan pelembut kain tidak dapat karena teks secara umum menyampaikan informasi mengenai kandungan dan dampak penggunaan pelembut pakaian, bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Pilihan E yang isinya tentang masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain tidak tepat karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut pada paragraf akhir, tetapi tidak membahasnya lebih jauh. Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. The second question is, the word permitting in the third paragraph is similar in meaning with A. Feeling, B. Soaking, C. Charging, D. Obtaining, E. Absorbing. Jawabannya adalah A. The discussion is, soal tersebut menanyakan kata yang maknanya sama dengan kata permitting. Kata permitting terdapat pada paragraf ketiga kalimat pertama yang artinya fiksatif khusus dalam campuran kondisioner standar dan mewah yang berarti bahwa wangian dapat bertahan selama berhari-hari, permitting lemari dan laci. Tidak wangi dalam bertahan lama. Jika wangi tidak bertahan lama, maka dapat dipahami jika wangi tersebut sudah mengisi atau meresap ke dalam lemari dan laci. Kata permitting memiliki arti meresap, sehingga dapat dengan makna yang serupa dalam feeling. Dengan demikian, pilihan A tepat. Sementara itu, kata soaking memiliki arti merendam, charging memiliki arti mengisi, attaining memiliki arti mencapai, absorbing memiliki arti menyerap, sehingga pilihan lainnya tidak tepat. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. The third question is based on the passage. It can be hypothesized that A. Green softener are developed in response to the needs of fabric softener in the day. B. Manufacturers will shift on to producing green fabric softener products. C. A small amount of fabric softener chemicals in the water will not harm aquatic life. D. The absorbency in the textile will reduce if they are washed with fabric softener. E. People with breathing problems will feeling safer using fabric softener if it contains fewer perfume chemicals. The answer is A. Pembahasannya adalah soal tersebut menanyakan hipotesis atau kesimpulan sementara yang bisa dibuat berdasarkan teks tersebut. Kesimpulan tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Pilihan A, yaitu pelembut ramah lingkungan, dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pecandu pelembut kain. Tidak tepat karena paragraf ketiga hanya dijelaskan bahwa pelembut kain yang lebih ramah lingkungan hanya merupakan salah satu alternatif saja. Tidak disebutkan adanya permintaan dari pengguna. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan ini tidak dapat dijadikan hipotesis. Pilihan B, yaitu pabrikan akan beralih memproduksi produk pelembut kain ramah lingkungan. Pilihan tersebut tidak tepat karena paragraf ketiga kalimat 2 dijelaskan bahwa produk pelembut kain yang lebih ramah lingkungan pun masih dapat membahayakan pernafasan dan merusak kualitas tekstil. Dengan demikian, tidak dapat dibuat hipotesis bahwa pabrikan akan beralih ke jenis produk tersebut. Pilihan C, yaitu sejumlah kecil bahan kimia pelembut kain di dalam air tidak akan membahayakan kehidupan air. Tidak tepat karena paragraf ketiga kalimat 4 hanya dijelaskan bahwa air yang bekas cucian menggunakan pelembut kain berpotensi merusak kehidupan air. Tidak ada informasi mengenai hal bekas tersebut berkaitan dengan jumlah bahan kimia yang terdapat pada pelembut. Pilihan D, yaitu daya serap pada beberapa tekstil akan berkurang jika dicuci dengan pelembut kain. Tidak tepat karena pernyataan ini merupakan fakta bukan hipotesis. Pada paragraf terakhir disampaikan bahwa beberapa pelembut kain dapat mengurangi daya serap ketika masalah pernafasan dan merasa lebih aman menggunakan pelembut kain jika mengandung lebih sedikit bahan kimia. Masalah pernafasan akan tepat pada paragraf ketiga dijelaskan bahwa bahan kimia parfum dari pelembut kain dapat memicu asma dan masalah pernafasan lainnya. Dari pernyataan ini dapat dibuat hipotesis yang artinya kesimpulan sementara, yaitu jika pelembut kain mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum, maka akan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah pernafasan hingga